Nah, halo teman-teman semua. Kali ini kita sampai pada modul kedua yang akan membahas lokasi dan strategi penelusuran informasi. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan jurnal Science Direct. Nah, bagaimana sih cara mengakses jurnalnya? Yang pertama, kita login dulu ke SSO Undip. Nah, setelah selesai login, kemudian masuk ke aplikasi dan layanan. Nah, kita pilih jurnal yang dilanggan Undip. Kita klik saja, kemudian di sini akan muncul banyak e-jurnal ya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan Science Direct. Nah, setelah itu langsung saja nih kita masukkan kata kunci ke search box keywords ini sesuai dengan topik yang kita cari, sesuai dengan topik yang kita butuhkan. Nah, untuk kali ini kita masukkan keywords effect of vitamin D and diabetes. Itu langsung saja. Kemudian kita klik icon search ini. Nah, kemudian sistem akan menampilkan sebanyak 82.000 sekitar 82.000 lebih hasil artikel jurnal gitu yang ditemukan sesuai dengan kata kunci yang tadi. Nah, kemudian perlu dikenali teman-teman, selain basic search atau yang tadi kita gunakan, di sini juga ada advanced search. Nah, namun Science Direct tidak menyediakan Boolean search atau yang dapat kita ketahui Boolean search itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah N. N itu melakukan pencarian artikel yang mengandung 2 kata yang dimasukkan. Contohnya berarti dalam kasus kita yaitu kita masukkan 2 kata kunci yaitu vitamin D and diabetes atau calciferol and insulin insufficiency, dan seterusnya sesuai dengan alternatif kata kunci yang telah kita buat di modul pertama. Nah, untuk kali ini kita coba untuk masukkan menggunakan Boolean operators N, yaitu vitamin D and diabetes ya. Kemudian kita klik search. Nah, sistem akan menampilkan banyak kurang lebih 100.000 hasil di sini. Setelah itu kita coba juga Boolean operators OR. Boolean operator OR adalah melakukan pencarian artikel yang mengandung 1 atau 2 kata yang dimasukkan. Contohnya yaitu dalam kasus kita di sini vitamin D or insulin insufficiency atau vitamin D or glucose level. Di sini kita coba vitamin D or. Kemudian kita klik search. Nah, dan di sini akan muncul sebanyak 116 hasil. Tuh. Nah, selanjutnya kita cari menggunakan Boolean operators yang ketiga yaitu not. Boolean operators not yaitu melakukan pencarian artikel yang tidak mengandung kata yang dimasukkan. Contohnya yaitu di vitamin D for diabetes not glucose level. Kita masukkan. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini akan muncul sebanyak 44.815 artikel jurnal. Nah, sebelum kita memilih jurnal yang paling tepat atau yang paling memenuhi kebutuhan informasi kita ketahui dulu di sini ada yang namanya recall dan precision. Nah, apa sih recall dan precision itu? Recall adalah seluruh informasi yang ditemukan dan ditampilkan oleh sistem. Nah, berarti sebanyak 44.815 artikel jurnal ini yang muncul adalah namanya recall. Berarti dia adalah hasil yang menurut sistem tepat gitu.
Nah, kemudian ada precision. Precision ini adalah informasi yang dimunculkan oleh sistem dan dianggap tepat oleh user. Nah, karena itu, untuk mempersempit hasil pencarian dan mempermudah untuk menyeleksi informasi, kita dapat menggunakan fitur yang tersedia di sebelah kiri ini. Di sini ada ini. Yang pertama itu ada refine search. Refine search ini kita dapat mengkhususkan kembali, mempersempit kembali menggunakan tahun, years, yaitu untuk menentukan jurnal keluaran tahun berapa yang kita cari. Kemudian ada article type. Di sini kita bisa coba misalkan berdasarkan review artikel. Nah, maka hasilnya akan semakin menyempit. Kemudian kita bisa mencari berdasarkan publication title atau subject areas atau access type gitu. Nah, tahap selanjutnya yaitu menyeleksi informasi yang kita cari gitu. Setelah menemukan jurnal yang dirasa tepat, kita lakukan proses penyeleksian informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita baca judulnya terlebih dahulu. Nah, apakah dari judul ini artikel yang satu ini sudah cocok atau tepat dengan informasi yang kita butuhkan, ataukah judul ini atau judul ini atau judul ini. Nah, tapi apabila membaca judul dirasa belum cukup untuk mengetahui keseluruhan isi jurnal, selanjutnya kita bisa menentukan melalui abstraknya. Jadi kita bisa baca abstraknya terlebih dahulu satu-satu berdasarkan judul jurnal yang menurut kita menarik atau sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Di sini bisa kita baca masing-masing. Nah, untuk kali ini, untuk modul kali ini kita menggunakan jurnal yang kedua di sini, yaitu vitamin D protects against high glucose, dan ya. Nah, kita pilih jurnal ini. Berarti di sini jurnal ini sudah sesuai gitu dengan informasi yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita akan mendownload jurnal ini. Bagaimana caranya? Jurnal ini akan kita simpan di file komputer kita, yaitu klik view PDF di sini. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin bisa dibaca-baca dulu terlebih dahulu di sini. Kemudian untuk mendownload jurnalnya kita klik ini. Setelah itu kita buat dulu folder terkhusus untuk mempermudah kita nanti mencari jurnal yang sudah kita download, teman-teman. Bisa kita namai jurnalnya internasional untuk foldernya. Kemudian file name-nya bisa kita ubah sesuai judul jurnal yang tadi itu, agar memudahkan kita ketika mencari kembali jurnal yang telah kita temukan tadi. Di sini kita masukkan Nah, mungkin untuk setengah judulnya juga sudah cukup ya. Kemudian kita save. Nah, dengan gini selesai kita mendownload jurnal tadi. Nah, gimana teman-teman? Untuk modul kedua kali ini mungkin cukup sekian. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk mencari informasi di jurnal-jurnal yang dianggap unik maupun bukan. Terima kasih.